Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Ilyas Ilmawan dengan NIM 17190403 dan dengan kedua teman saya yaitu Harman Govin Pratama 17190750 dan Bayu Setiawan 17190764. Oke, dan saya akan membahas tentang makalah makalah Infringement of Privacy Ethics pertemuan ke-15. Oke, kita next. Kata pengantarnya, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhir kelompok dapat menyelesaikan tugas makalah etik profesi teknologi informasi dan komunikasi. Penulisan ini disajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul penulisan yang diambil adalah Infringement of Privacy. Tujuan penulisan ini dibuat untuk mendapatkan nilai pra-UTS pertemuan ke-15 pada program Astra S1 Program Studi Sistem Informasi pada Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI Kampus Jatiwaringin. Dalam penyusunan makalah ini, kelompok menyadari bahwa memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya tulisan ini. Kelompok menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna. Untuk itu kami mohon kritik dan saran bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat berguna bagi kelompok, khususnya bagi para pembaca. Oke, kita next. Bab 1. Pendahuluan. 1.1. Latar belakang masalah. Dalam perjalanan menuju masa depan, saat ini perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan canggih, terutama pada era globalisasi. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan hemat menjadikan internet sebagai satu sarana utama untuk berkomunikasi dan bersosialisasi oleh semua kalangan masyarakat dari perorangan sampai dengan perusahaan. Internet sendiri merupakan jaringan komputer yang bersifat bebas dan terbuka. Dengan demikian diperlukan usaha untuk menjamin keamanan informasi terhadap komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Beberapa instansi atau perusahaan melakukan berbagai usaha untuk menjamin keamanan suatu sistem informasi yang mereka miliki. Dikarenakan ada sisi lain dari pemanfaatan internet yang bersifat mencari keuntungan dengan cara yang negatif. Adapun pihak-pihak dengan maksud tertentu yang berusaha untuk melakukan serangan terhadap keamanan sistem informasi. Bentuk serangan tersebut dapat dikelompokkan dari hal yang ringan, misalnya yang hanya mengasalkan sampai dengan yang sangat berbahaya. Semakin mudah kita berkomunikasi dan mencari informasi, maka di dalam kemudahan tersebut juga terdapat segala macam kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak legal. Oke, kita next. Bab kedua, landasan teori. 2.1 pengertian cybercrime. Sebelum masuk ke dalam pengertian tentang infringement of privacy, penulis mengajak Anda untuk mengetahui apa itu arti cybercrime. Karena kegiatan infringement of privacy berkaitan dengan istilah cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya teknologi internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengasumsikan cybercrime dengan
Computer Crime, the US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai any illegal activity requiring knowledge of computer technology for in preparation, investigation, or prosecution. Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of Europa Community Development yang mendefinisikan computer crime sebagai any illegal, unethical, or unauthorized behavior relating to an automatic provision and or the transmission of data. Adapun Andi Hamzah pada tahun 1989 dalam tulisannya Aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan secara ilegal. Dari beberapa pengertian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi baik untuk memperoleh keuntungan ada ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Oke, kita next. Pengertian cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau cyberspace yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cybercrime, dunia cyber, atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyber law akan memainkan perannya di dalam dunia di dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini, di mana kita perlu sebuah perangkat aturan main di dalamnya. Oke, kita next. Bab ketiga, 3.1 pengertian atau infringement of privacy. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seorang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi yang apabila diketahui orang lain, maka dapat merugikan korban secara materi maupun imaterial, seperti nomor kartu, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Pengertian privasi menurut para ahli kemampuan seseorang untuk mengatur informasi mengenai dirinya sendiri, atau client and friends maker, dan hak dari masing-masing individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan untuk apa penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal berhubungan dengan individu lain. Alan Westin. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bayu Setiawan. Sekian dari saya, terima kasih. Kerahasiaan pribadi dalam bahasa Inggrisnya privacy adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang dihubungkan dengan anonimitas, walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan. Hak pelanggaran privasi oleh pemerintah, perusahaan, atau individu menjadi bagian di dalam hukum di banyak negara, dan kadang konstitusi atau hukum privasi.
Hampir semua negara memiliki hukum yang dengan berbagai cara membatasi privasi. Sebagai contoh, aturan pajak umumnya mengharuskan pemberian informasi mengenai pendapatan. Pada beberapa negara, privasi individu dapat bertentangan dengan aturan kebebasan berbicara, dan beberapa aturan hukum mengharuskan pemaparan informasi publik yang dapat dianggap pribadi di negara atau budaya lain. Privasi dapat secara sukarela dikorbankan umumnya demi keuntungan tertentu dengan resiko hanya menghasilkan sedikit keuntungan, serta bahaya tertentu atau bahkan kerugian. Contohnya, pengorbanan privasi untuk mengikut suatu undian atau kompetisi. Seseorang memberikan detail personalnya, sering untuk kepentingan periklanan, untuk mendapatkan kesempatan memenangkan suatu hadiah. Contoh lainnya, jika informasi yang secara sukarela diberikan tersebut dicuri atau disalahgunakan seperti pada pencurian identitas. Privasi secara terminologi tidaklah berasal dari akar budaya masyarakat Indonesia. Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis menulis artikel berjudul Right to Privacy di Harvard Law Review tahun 1890. Mereka seperti halnya Thomas Scully di tahun 1888 menggambarkan right to privacy sebagai right to be let alone, atau secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai hak untuk tidak diusik dalam kehidupan pribadinya. Hak atas asasi dapat diterjemahkan sebagai hak dari setiap orang untuk melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya, untuk dimasuki dan dipergunakan oleh orang lain. Setiap orang yang merasa privasinya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan gugatan yang dikenal dengan istilah privacy tort. Sebagai acuan guna mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran privasi, dapat digunakan catatan dari William Prosser pada tahun 1960 memaparkan hasil penelitiannya terhadap 300-an gugatan privasi yang terjadi. Pembagian yang dilakukan proses atas bentuk umum peristiwa yang sering dijadikan dasar gugatan privasi, yaitu dapat kita jadikan petunjuk untuk memahami privasi terkait dengan media. Privasi merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada kondisi atau situasi tertentu. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau ketertutupan, yaitu adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindar atau berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain. Adapun definisi lain dari privasi yaitu sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan, atau kemampuan untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan. Privasi jangan dipandang hanya sebagai penarikan diri seseorang secara fisik terhadap pihak-pihak lain dalam rangka menyepi saja. Teknologi internet ini melahirkan berbagai macam dampak positif dan negatif. Dampak negatif memunculkan berbagai kejahatan maya, cybercrime, yang meresahkan masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Kejahatan tersebut perlu mendapatkan tindakan yang tegas dengan dikeluarkan undang-undang terhadap kejahatan mayantara, yaitu dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi ekonomi yang merupakan usaha untuk memberikan kepastian hukum tentang kerugian akibat cybercrime tersebut. Undang-undang ini akibat dari lemahnya penegakan hukum yang digunakan sebelumnya yang mengacu pada KUHP dan peraturan perundingan lain seperti hak cipta, paten, monopoli, merek, telekomunikasi, dan perlindungan konsumen. Kejahatan mayantara ini bersifat transnasional dan karena kasus sudah sedemikian seriusnya, sehingga selain hukum nasional juga dalam konvensi-konvensi internasional, sehingga perlu kepastian hukum dalam mencegah dan menanggulanginya. Berbagai upaya digunakan dalam menindak pelaku cybercrime dengan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Faktor penyebab infringement of privacy. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia sampai saat ini dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan, lack of information. Masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime, lack of information ini menyebabkan upaya penanggulangan cybercrime mengalami kendala, yaitu kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan, controlling masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan cybercrime. Mengenai kendala yakni proses penaatan terhadap hukum, jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar dan akan tindak pidana cybercrime, maka baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan membentuk suatu pola penataan.
Pola penataan ini dapat berdasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila melakukan perbuatan cybercrime, atau pola penataan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai cybercrime, menimbulkan peran masyarakat dalam upaya pengawasan. Ketika masyarakat mengalami lack of information, peran mereka akan menjadi mandul. Faktor penegakan hukum. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, sehingga pada saat pelaku tidak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dipakai menjerat pelaku. Terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit. Aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini. Karena masih banyak institusi kepolisian di daerah, baik di Polres maupun Polsek, belum dilengkapi dengan jaringan internet. Perlu diketahui, dengan teknologi yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan di suatu daerah. Baik, saya Harna Govin Pratama. Saya akan melanjutkan lanjutannya. Faktor ketiadaan undang-undang. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia sendiri belum memiliki perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime, belum juga terwujud. Cybercrime memang sulit untuk dinyatakan atau dikategorikan sebagai tindak pidana karena terbentur oleh asas legalitas. Untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku cybercrime, asas ini biasanya cenderung membatasi penegak hukum di Indonesia untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan guna untuk mengungkapkan perbuatan tersebut karena suatu aturan undang-undang yang mengatur cybercrime belum tersedia. Asas legalitas ini tidak memperbolehkan adanya suatu analogi untuk menentukan perbuatan pidana, meskipun penerapan asas legalitas ini tidak boleh disampangi. Tetapi pada karakter asas ini tidak diterapkan asas tegas atau diperkenankan untuk terhadap pengecualian. Nah, contoh kasus, mengirim dan mendistribusikan dokumen yang bersifat pornografi, menghina, mencemarkan nama baik. Contohnya pernah terjadi pada Prita Mulyasari yang menurut pihak tertentu telah mencemarkan nama baik karena surat elektronik yang dibuat olehnya. Seperti melakukan penyadapan informasi, seperti halnya menyadap transmisi data orang lain, melakukan pengadaan tanpa izin pihak dari yang berwenang. Bisa juga disebut dengan hijacking. Hijacking sendiri itu biasanya merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Contohnya, pernah terjadi pembajakan perangkat lunak atau biasa disebut software piracy. Melakukan pembobolan secara sengaja ke dalam sistem komputer. Hal ini juga dikenal dengan istilah unauthorized access atau biasa juga diartikan kejahatan yang ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer yang secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik jaringan komputer yang dimasukinya. Jelas sekali itu sangat melanggar privasi dari pihak yang berkepentingan. Contohnya kayak pemilik sistem jaringan komputer itu sendiri. Contoh kejahatan ini adalah seperti probing dan port. Terus ada memanipulasi, mengubah atau menghilangkan informasi yang sebenarnya. Misalnya data forgery atau kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Contoh lainnya adalah cyber espionage, sabotage atau biasa dibilangnya sabotasi, dan extortion. Cyber espionage ini merupakan kejahatan yang merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan-kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dan dengan memasuki sistem jaringan di komputernya. Sabotage dan
extortion merupakan jenis kejahatan dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung di internet. Nah, Google sendiri telah didenda 22,5 juta dolar Amerika karena melanggar privasi jutaan orang yang menggunakan web browser milik Apple, Safari. Denda atas Google kecil saja dibandingkan dengan pendapatan di kuartal kedua, bersumber dari Reuters. Denda itu yang diumumkan oleh Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat atau FTC adalah yang terbesar yang pernah dikenakan atas sebuah perusahaan yang melanggar persetujuan sebelumnya dengan komisi tersebut. Oktober lalu, Google menandatangani sebuah persetujuan yang mencakup janji untuk tidak menyelesaikan konsumen tentang praktik-praktik privasi. Tapi Google dituduh menggunakan cookies untuk secara rahasia melacak kebiasaan dari jutaan orang yang menggunakan Safari Internet Browser milik Apple di iPhone dan iPads. Google mengatakan pelacakan itu tidak disengaja dan Google tidak mengambil informasi pribadi seperti nama, alamat, atau data kartu kredit. Google sudah setuju untuk membayar denda tadi, yang merupakan penalti terbesar yang pernah dijatuhkan atas sebuah perusahaan yang di publik. Nah, contoh kasus ini sangat mungkin terjadi pula di televisi Indonesia. Momentum pelanggaran privasi dapat berlangsung pada proses peliputan berita dan dapat pula terjadi penyebarluasan broadcastingnya. Dalam proses peliputan, seorang objek berita dapat merasakan derita akibat tindakan reporter yang secara berlebihan mengganggu wilayah pribadinya. Kegigihan seorang reporter mengajar berita bisa mengakibatkan terlewatinya batas-batas kebebasan gerak dan kenyamanan pribadi yang sepatutnya tidak diusik. Hak atas kebebasan bergerak dan melindungi kehidupan pribadi sebenarnya telah disadari oleh banyak selebriti di Indonesia. Beberapa cuplikan infotainment menggambarkan pernyataan-pernyataan cerdas dari beberapa selebriti kita tentang haknya untuk melindungi kehidupan pribadi. Dalam menentukan batas-batas privasi yang dimaksud, memang tidak terdapat garis hukum yang tegas sehingga masih bergantung pada subjektivitas pihak-pihak terlibat. Dalam proses penyebarluasan, penyiaran atau biasa disebut penyiaran, pelanggaran privasi dalam bentuk fakta memalukan atau embarrassing fact, anggapan keliru atau false light, lebih besar kemungkinannya untuk terjadi terlanggar atau tidaknya privasi. Tentunya bergantung pada perasaan subjektif si objek berita tersebut. Subjektivitas inilah yang mungkin mendasari terjadinya perbedaan sikap antara parvi dan parsi yang diungkap di atas, di mana di satu pihak merasa prihatin dan merasa berterima kasih atas pemberitaan infotainment. Sebagai contoh, pelanggaran terhadap privasi Tora Sudiro. Hal ini dikarenakan wartawan menandatangani rumahnya tanpa izin dari Tora. Pelanggaran terhadap privasi Abu Rizal Bakri. Hal ini terjadi karena publikasi yang mengerikan pandangan orang banyak terhadap dirinya. Pelanggaran terhadap privasi Andi Soraya dan Bunga Citra Lestari. Hal ini karena penyebaran foto mereka dalam keadaan vulgar kepada publik. Bab 4. Penutup. Kesimpulan dari makalah ini menyimpulkan bahwa infringement of privacy adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencari dan melihat terhadap keterangan pribadi seseorang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi. Saran dari kami sebagai kelompok memberikan saran kepada pengguna internet untuk menggunakan secara positif dan tidak memanfaatkan perkembangan teknologi internet sebagai bahan untuk merugikan orang lain. Dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas waktunya dalam presentasi untuk UAS pertemuan 15.